Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kali ini saya akan memulai analisis lagi dengan menggunakan bahasa Indonesia saja, karena lebih mudah dipahamin. Jadi sebelum kita masuk ke chart, marilah kita melihat dulu trading system kita. Kita lihat trading system kita. Saya selalu mengatakan ya, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Jadi kita itu disuruh untuk melihat sejarah dan disuruh untuk melihat kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Dan apabila kita gagal di masa lalu, maka kita catat dan kita perbaiki di masa depan. Jadi ada pepatah yang mengatakan siapa yang tidak bisa mengingat masa lalu are condemned, jadi kutuk untuk mengulanginya lagi. Jadi jangan sampai kita mengulangi masa lalu kita. Yang pertama adalah saya selalu mencatat MC berkali-kali. Itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah lot terlalu besar, dan kedua adalah tidak taat aturan stop loss. Kalau kita lihat di video-video kita sebelumnya ya, trading system kita adalah aturannya lot tidak boleh terlalu besar, kalau bisa maksimal 20% dari equity kita. Kalau misalnya 1000 ya 0,2 maksimal semua lot. Dan yang kedua adalah tidak taat aturan stop loss. Maksimal stop loss saya adalah 100 pips. Ini adalah piramida anti MC. Yang pertama adalah money management, bagaimana kita mengatur lot. Kemudian ada teknik entry, bagaimana kita entry, dan ketiga adalah risk management, resiko kita. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke chart. Oke, yang pertama saya ada posisi di Euro USD dulu ya. Jadi kalau kita melihat tren secara weekly, ini Euro USD berada dalam tren bullish mulai dari Mei ya, ini April langsung boom naik, dan kemudian dia kemungkinan akan turun. Jika kita menggunakan indikator moving average, saya memakai indikator 100. Nah, ini trennya udah mulai naik, cuma permasalahannya di sini ada, kalau kita kecilin di time frame daily maupun H4, nanti bakalan kelihatan ini terbentuk sebuah pattern yang sangat jelas. Nah, ini daily, ini menunjukkan moving average berada di bawah candle, yang artinya dalam keadaan bullish. Namun ya, kita akan menambahkan dengan indikator ini stokastik. Ini di weekly jelas bahwasannya harga sudah berada di area overbuy, ya kan, berada di overbuy. Kalau berada di overbuy, kemudian kita lihat nanti di time frame yang lebih kecil. Jadi setelah saya mempelajari bahwasannya indikator itu ada dua, indikator leading, itu yang indikator yang memimpin, dan lagging itu yang telat tuh kayak ini. Moving average ini termasuk lagging dan stokastik termasuk leading. Kemudian kita lihat di time frame daily. Nah, apa yang kita lihat di sini? Ini jelas bahwasannya ini adalah ini jelas ini adalah head and shoulder, teman-teman. Ini adalah head and shoulder. Ini headnya, ini shouldernya, ini shouldernya. Lalu neckline-nya di mana? Kita bisa mengambil neckline-nya jelas di sini. Ini jelas udah ditembus. Jadi kalau menurut analisis saya, dia bakal turun dulu. Dia nembus ini, terus kemudian dia nanti retrace. Dia nanti akan retrace. Ups. Nah, dia nanti akan retrace. Kita menggunakan Fibonacci. Bisa jadi dia retrace ke 38,2. Dan setelah itu dia akan lanjut turun. Jika nanti benar dia akan kembali ke 38,2, maka kita menggunakan external retracement. Dan kemungkinan harga akan menuju ke TP2.
daerah sini maupun di sini. Saya menaruh di sini karena di sini terdapat base dan juga di sini terdapat dulunya resistance sekarang become support, jadi support di sini. Ini untuk Euro USD. Pilihan saya adalah sell. Kemudian kita beralih ke GBP/USD. Ini posisinya udah saya ngambil posisi sell ya. Oke, jadi saya close dulu. Sekarang mengambil pendek. Jika kita lihat di daily-nya memang kemarin bullish, cuma karena udah terpotong tren bullishnya jadi menuju ke bearish. Tapi jika kita lihat ke weekly, memang secara besarnya GBP/USD ini memang secara besarnya ini nih, kalau kita tarik dari sini, nah secara besar dari GBP/USD ini memang bearish besar dari tahun 2007. Jadi ini sangat sulit sekali untuk menembus tren bearish besar ini. Nih, lihat weekly sangat keras sekali ketika dia mendekati area, menghormati sekali area trendline bearish, ya kan? Pada di daily memang ini trennya jelas bearish. Kemungkinan harga akan menuju area 26,2 atau ke 1,62. Ini area penting. Kenapa area penting di 1612? Karena di sini terdapat dua support yang dulunya resisten sangat kuat, sekarang jadi support yang sangat kuat. Jadi ini bisa jadi harga kemungkinan akan turun ke sini. Bisa jadi dia retrace ataupun kita tembus. Jika tertembus maka USD akan lanjut ke bawah. Analisis saya kemudian di analisis di Nasdaq. Kemudian di Nasdaq ini saya punya analisis bagus. Nasdaq kemungkinan akan terjadi bottom. Jika kita melihat di daily-nya, Nasdaq memang setelah adanya krisis COVID kemarin dimulai Februari sampai bottomnya bulan Maret, dia kemudian naik langsung ke atas untuk Nasdaq. Kemudian ini kita bagus sekali kemarin ceritanya, dia kan turun nih, terus dia terjadi ranging sideways di area ini sideways. Saya menunggu apakah salah satu supply ataupun demand salah satu sideways ini hancur. Jika hancur maka tren akan lanjut ke bawah. Kemudian kita lihat di H1 ternyata area demand yang hancur, maka kekuatan supply sangat besar. Nah, ini dia dihancurin, dia turun ke sini. Setelah dia turun, dia naik retrace untuk turun lagi. Tapi tren bearish itu tidak berjalan lama. Kenapa? Karena tren bearish itu ternyata tidak berjalan lama, teman-teman. Karena jika kita lihat di sini, nah di sini kita ketinggalan di M30 dan tren turun nih kemarin setelah menembus. Kemudian saya menandai ini area penting yang dulunya demand sekarang jadi supply, atau dulunya support sekarang jadi resisten. Dia kita tembus, dia menghormati area sini, kemudian dia turun lagi. Tapi yang percobaan yang kedua kalinya dia nembus. Nembusnya valid nih. Kita lihat yang satu valid ke atas. Nah, jika seperti ini kita harus menunggu. Jangan langsung entry, menunggu dia retrace dulu. Ternyata dia menghormati lagi yang kita tembus, dia menghormati, dia jadi nembus ke bawah, dia menghormati lagi, akhirnya dia naik ke atas. Dan menurut analisis saya ini harga dari Nasdaq bisa untuk mulai ke atas lagi. Kita lihat ya, 1.30 lebih enak, kelihatan jelas trennya seperti ini. Jika kita tarik menggunakan Fibonacci dari swing low ke swing high, maka kita lihat coba area 50 38 berada di area demand ini. Jadi kemungkinan harga nanti bakalan turun ke sini sekitar tanggal 23 atau tanggal 24 ya. Terus kemudian dia bakal up.
entah itu upnya langsung menuju ke area ini bisa, ataupun dalam jangka panjangnya dia akan kembali ke area 12.000. Itu analisis saya, jadi saya hanya menunggu dia retrace ke bawah dulu. Saya percaya bahwasanya pasar Nasdaq akan kembali naik jika kita tarik external retracement, maka kemungkinan harga bisa menyentuh area 1612. Ini untuk entry Nasdaq dalam time frame yang lebih kecil. Namun jika kita lihat di cerita besarnya di daily, ini jelas ya, di daily ya Nasdaq. Jika kita lihat di daily, kemungkinan jika kita tarik dari swing low ke swing high, ini belum menembus Fibonacci internal retracement 38 maupun 50. Jadi kemungkinan harga masih bisa turun, tapi kalau misalnya ini valid naik ke atas lagi dan mulai bullish menguasai pasar, maka kemungkinan Nasdaq akan kembali up dan pasar menuju ke arah optimis. Nah, ini lagi turun lagi, kita lihat saja apakah dia mampu menembus ini atau enggak. Jika dia mampu menembus, maka ini tadi yang kita tandain, maka pasar akan valid untuk melanjutkan tren bullishnya. Ini bagus banget untuk Nasdaq. Ini area 50 sesuai Fibonacci, tapi dia menghormati tren bearish. Kita lihat saja, kalau ini tertembus maka dia akan melanjutkan, kalau ini tertembus dia melanjutkan ke angka 10.200, baru dia akan naik lagi. Tapi kita berharap saja harga Nasdaq bisa pulih untuk menuju ke 12.000 lagi. Ini analisis saya untuk Nasdaq, jadi clear bahwasanya Nasdaq kita menunggu di internal retracement. Jika ini tertembus maka jelas harga akan menuju ke sini. Namun jika ini udah balik lagi, maka dalam jangka panjang Nasdaq akan melanjutkan tren bullishnya. Jika memang ini terjadi swing low, tarik garis eksternal, maka bisa jadi nanti Nasdaq bakalan ke 13.000 dan seterusnya. Kita berharap saja dalam jangka panjang. Oke. Itu Nasdaq. Kemudian untuk gold ya, ini gold masih bearish menguasai pasar. Kalau kita lihat kemarin, ini kan jelas yang namanya descending triangle. Ini kemarin terjadi descending triangle. Ini terjadi pendobrakan beberapa kali di area support gold, dari retrace, dan yang kesekian kalinya dia jebol. Dan kita lihat ini terjadi banyak banyak candle doji, yang berarti pasar lagi ragu apakah ini mau melanjutkan tren turun ataupun kembali. Jadi kita hanya menunggu, karena gold pasarnya sedang tidak baik-baik saja, jadi ini sangat berbahaya karena rangingnya pun perharinya 250 pips, jadi cukup besar. Kita menghindari dulu karena kita mencoba untuk di area euro maupun GBP. Mungkin itu saja ini saya, semoga bisa membawakan hasil dan mendapatkan profit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.